NS Spidol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Sampai mana belajarannya? Tanda isim ya, alamat isim. Ini singkat aja, singkat langsung keterangan. Karena kalau secara lama, kelamaan. Tanda kalimat isim. Jadi pertama kalimat itu ada 3 kan? Isim, fi'il, untuk mengetahui. Nah, untuk mengetahui ini isim, fi'il, huruf itu punya tanda. Nah, di sini kalau di kitab ini tanda isim itu ada berapa? 4. Aslinya asluhu tanda isim itu 33. Cuman diringkas di sini 4. Nah, tapi yang ini aja sebenarnya, yang 4 ini kalau dipahami udah mudah untuk mengetahui. Sebenarnya yang 33 itu cuman perincian aja. Tandanya ada 4. Ada untuk yang pertama ciri-cirinya. Apa ciri-ciri tanda yang pertama? Khafat kan? Khafat itu biasanya dikatakan dengan irja. Kitabul Ustazi. Nah, di sini ini namanya khafatnya di situ. Nah, di sini ciri-ciri kita nggak usah dulu tahu arti kalimatnya. Nggak usah dulu tahu. Contoh, kita belum tahu artinya kalimat ini apa. Ya, untuk mengetahui ini isim, fi'il, huruf, kita nggak tahu arti. Ya udah, ciri-cirinya aja yang kamu tahu dulu. Ciri-cirinya itu khafat. Khafat itu apa? Dia tanda aslinya khafat itu kasro. Kasro. Tanda asli i'rab khafat kasro. Kan nanti itu ada tanda i'rab khafat itu 3. Kasro, ya, fathah. Cuman tanda aslinya itu kasro. Apa yang kedua? Tanwin lah, ya, kita tulis tanwin. Nah, tanwin ini namanya tanwin, rajulun. Tanwin, setiap ada kalimat ada tanwin berarti ini isim. Tahu arti atau tidak tahu arti, kalau ada tanwin berarti isim. Nah, lebih mudah lagi kalau kita udah tahu artinya, rajulun, seorang laki-laki. Nah, setiap ada kalimat yang tandanya di tanwin, kamu tahu Al-Quran itu 30 juz, itu di dalam itu cuma 3, isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf. Nah, bagaimana kamu tahu itu isim, itu fi'il, huruf? Nah, itulah kita belajar di sini yang sama. Setiap ada kalimat apapun tandanya tanwin, itu isim. Baik kamu mau tahu atau tidak artinya, udah tandai aja itu isim. Kenapa, Ustaz? Udah ada tandanya, tanwin. Atau kitabun, Muhammadun, nama ya Muhammadun. Berarti dia isim karena ada tanwin. Baik tahu arti atau tidak, nggak usah, nanti itu urusan belakang, tandanya dulu kamu tahu. Oh, ini isim. Kemudian yang ketiga apa tandanya? Hah? Alif, al. Ada al. Alhamdu. Nah, ada al. Berarti dia isim.
ada tandanya. Nah, inilah baik kamu tahu artinya alhamdulillah atau tidak, ada tanda, ada alif lam, berarti dia isim. Ya sudah, nggak usah lagi pusing ini kalimat apa. Kamu nggak usah cari ini kalimat apa. Tinggal kamu lihat, oh ada alif lam, ada tanwin, ada i'rab jar. Nah, berarti dia isim. Ini kenapa dibilang i'rab jar ini? Kenapa dibilang khafat? Al-ustazi, kenapa khafat ini? Idofa kan? Terus yang terakhir itu apa? Huruf huruful jar. Nah, ada berapa itu huruf jar kemarin? Min, ila, an, ala, ya itulah. Zahabtu. Zahabtu. Yang mana huruf jar? Ila. Nah, yang mana isim, kalimat isim? Nah, itu dia yang huruf yang ada setelah huruf jar, maka itu dipastikan nih kalimat yang ada setelah huruf jar, maka dipastikan ini menjadi kalimat isim. Kalimat yang setelah huruf jar, yang mana huruf jar? Min, ila, an, itu yang kemarin. Setelah huruf jar, maka dipastikan kalimat setelahnya berupa kalimat isim. Nah, bukan ini isimnya ya, bukan ini. Bukan ila ya. Kalimat yang gandeng dengan huruf jar atau setelah huruf jar, maka dipastikan kalimat itu isim. Udah, itu aja, nggak usah lagi kemana-mana. Situ aja. Maksudnya itu aja, kamu pahami dulu. Itu aja kamu pahami, karena kalau kamu pahami, karena nahu itu sebenarnya luas. Dan kalau kita memahami, kita sebagai belajar nahu pemula, dari apa namanya, dari tangga pertama, biar kita nggak pusing. Karena kemarin kalau pembahasan sarah itu pusing kalian, sebagian belum paham matan. Apa yang nggak masuk ya? Kok kayak ada yang goib. Masuk semua ya? Nggak ada yang sakit kan? Nggak ada. Jadi yang isimnya itu mana? Yang masjid ini. Hilal masjid. Ini isim. Kalau ini huruf jar yang ini. Itu yang huruf jar. Nah, ini yang isimnya. Yang isim itu yang setelah huruf jar. Nah, ini yang isim, ini isim. Ah, ini isim, ada alif lam berarti. Ya udah begitu aja. Itu teori paling dasar memahami tanda isim gitu. Nah, perhatikan. Tetapi kalau kita mau naik level sedikit, naik level, udah tulis saya dulu terus. Ditulis itu, nggak usah pelangap-pelongo. Kita mau naik level sedikit, karena nggak semua isim mempunyai, ada sebagian kalimat isim nggak punya tanda ini. Nanti kita bahas. Ya udah tulis saja dulu. Qala fal ismu yu'rafu bil khafdi, dikenal dengan tanda khafat, jar, tanwin, dukhuli alif walam, masukkan alif lam, huruf khafat min, ila, an, ala, fi, ruba, wa ba, wa kaf, walam, huruful qasam. Wallahi billahi. Huruf qasam itu yang sumpah. Huruf qasam itu bermakna
Allah itu kalimat apa? Kafi. Allah kalimat apa, Kafi? Allah itu kalimat apa? Huruf. La ilaha. Istighfar kau, Kafi. Allah itu kalimat apa, Kafi? Wallahi, billahi. Hah? Kenapa isim? Wallahi. Nah, kenapa isim, Kafi? Iya, kenapa? Wallahi atau billahi gitu kan. Nah, sekarang kita ada level. Ada kalimat isim, dia nggak ada tandanya ini 4. Ada kalimat isim, nggak ada tandanya dari 4 ini. Mana penghapus? Ulas. Mana penghapusnya? Waduh. Dihapus. Dihapus. Enggak usah. Kenapa dihapus? Ada kalimat isim. Nah, sekarang saya mau tanya, huwa, huma, hum, kalimat apa? Kalimat apa itu? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Kalimat apa itu? Isim. Terus isim domir. Bukan huruf itu. Itu isim. Itu isim. Nah, sekarang huwa. Kalian bilang isim, huwa atau huma atau antara atau ana itu isim. Huwa isim domir kan? Nah, mana tanda isimnya? Ciri-ciri isimnya? Mana kayak gini? Ila huwa, min huwa. Enggak, saya di sini yang mana tanda isimnya? Hah? Tanda, bukan dari arti. Saya tanya yang tanda ini yang 4 ini loh. Nah, terus bagaimana mengetahui itu saat ini isim? Ada namanya musnad. Nah, level lagi sedikit. Musnad ilai. Musnad. Pernah dengar namanya musnad ilai? Hah? Masa nggak pernah namanya? Hah? Ada namanya musnad ilai. Ya udah, guys. Nah, untuk lebih efektif mengenal kalimat isim, kita namanya musnad ilai. Nah, musnad ilai itu biasa di mana? Dia berada ketika mubtada, kalimat itu posisinya atau jabatannya jadi mubtada, atau ketika jadi fa'il. Musnad ilai aja nggak pernah kalian dengar kan? Nah, itu padahal paling dasar itu, masya Allah. Musnad ilai, tulis saja dulu nanti dibahas. Musnad, nah, untuk mengetahui dia, tapi dua. Kadang ada namanya ada di jumlah fi'liyah. Nah, enggak paham lagi. Jumlah ismiyah. Apa itu jumlah fi'liyah sama jumlah ismiyah? Tulis. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang berunsur atau diawali dengan mubtada dan khobar. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang tersusun dari mubtada dan khobar. Udah begitu aja, nanti apa itu mubtada atau khobar. Udah, itu saya begitu. Nggak usah itu nanti dibahas. Ada pembahasannya itu. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang tersusun dari kalimat yang tersusun dari mubtada dan khobar. Kalau jumlah fi'liyah apa? Kalimat yang tersusun dari kalimat fi'il, fa'il, atau kadang-kadang dengan maf'ul bi. Kalimat yang tersusun dari fi'il tambah fa'il tambah maf'ul bi, itu namanya jumlah. Itu jadikan contohnya bagaimana saat yang begini? Jumlah fi'liyah, kalimat yang tersusun dari fi'il, fa'il, maf'ul bi.
Nah, itu 3. Atau bisa juga fi'il fa'il udah masuk. Tapi kita sempurnakan. Maf'ul bi. Kalimat yang tersusun dari fi'il fa'il maf'ul bi. Itu namanya jumlah fi'liyah. Kalau ismiyah tadi mubtada dan khabar. Nah, contohnya bagaimana, Sat? Contohnya begini. Alhamdulillah aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah. Ini namanya mubtada kalau dalam nahwu. Ini namanya, kalau dijadikan satu, apa? Atau huwa Muhammadun. Huwa Muhammadun. Dia Muhammad. Nah, ini kan mubtada. Ini namanya mubtada berada di awal. Nah, ini namanya khobar. Nah, dijadikan satu begini, jadilah namanya jumlah ismiyah. Begitu maksudnya. Itu dinamakan, dijadikan satu namanya jumlah. Jumlah itu apa? Hitungan kan? Jumlah. Mubtada khobar dijadikan menjadi satu namanya jumlah ismiyah. Kalau dari segi nahwu, alhamdu itu mubtada, dari segi nahwu ya. Lillah, Allah itu khobar. Dijadikan menjadi satu namanya lah jumlah ismiyah. Ini namanya jumlah. Kalau satu-satu mubtada, kalau jadi segi nahwu alhamdulillah mubtada, ini khobarnya Allah. Dijadikan satu, dijumlah, dikumpulkan menjadi satu namanya jumlah ismiyah. Ini namanya jumlah ismiyah tadi. Sekarang jumlah fi'il itu kayak gimana? Apa tadi? Fi'il, fa'il, maf'ul. Fi'il, fa'il, maf'ul. Gimana ya? Zahaba Muhammadun as-suq bisa juga. Ini aja ya. Doroba Zaidun. Doroba Zaidun Muhammadun bisa juga. Muhammadan. Doroba Zaidun. Bagaimana cara artinya itu? Zaid telah memukul Muhammad. Nah, ini kalimat apa ini? Fi'il kan? Ini setelah fi'il namanya fa'il. Itu setelah fi'il. Ingat, setelah fi'il pasti ada fa'il. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Nah, fa'il itu isim dia. Nah, ini namanya maf'ul bi, pelaku. Subjek, pelaku lagi. Ini pelaku. Ini kata kerja, ini pelaku, ini objek ini. Ini subjek ini. Pelaku itu subjek. Ini Nah, fi'il fa'il dijadikan satu namanya jumlah. Ini namanya jumlah fi'liyah. Inilah namanya jumlah. Paham tum? Apa itu jumlah fi'liyah? Ya ini fi'il fa'il dijadikan satu namanya jumlah fi'liyah. Nah, sekarang musnad kembali ke sini. Kembali ke laptop. Musnad ilai. Karena ada isim, contoh kayak huwa kan? Isim, tapi nggak ada ciri-cirinya. Bagaimana mau tahu ini? Inilah namanya musnad ilai. Kita ke musnad ilai. Nah, musnad ilai itu ada namanya jumlah isim yang berupa jumlah fi'il ismiyah, kalimat isim yang berupa jumlah fi'liyah. Dia terletak pada apa? Kalau di segi musnad ilai yang jumlah fi'liyahnya apa? Jumlah fi'liyah lah. Jumlah fi'liyah. Jumlah. Kalau isim, setiap isim yang ada di jumlah setiap kalimat
yang ada di jumlah fi'liyah, apa tadi jumlah fi'liyah? Nah, yang berupa fa'il itu pasti isim. Yang berupa fa'il, yang fa'ilnya jumlah fi'liyah pasti isim. Yang fa'ilnya jumlah fi'liyah pasti, yang fa'ilnya jumlah fi'liyah namanya musnad ilai jumlah fi'liyah. Musnad itulah namanya musnad. Kenapa seperti itu, Ustaz? Karena kadang-kadang fa'il itu berupa lafaz huwa, anta, itu tadi. Karena kamu nggak tahu kan mana tanda isimnya huwa, tahu nggak? Kenapa seperti itu? Karena fa'il itu di dalam kitab kadang-kadang dia berupa pakai isim. Doroba, contoh, huwa, dia telah memukul Muhammad, dia telah memukul. Nah, ini jadi fa'il. Nah, namanya jumlah fi'liyah tadi kan? Fa'ilnya jumlah fi'liyah itu pasti di kalimat isim, walaupun dia nggak usah pakai tandanya, nggak ada tandanya, Ustaz, nggak ada khofat, nggak ada tanwinnya, nggak ada alif lamnya, nggak ada huruf jernya. Nah, kalau yang di jumlah ismiyah, yang berupa isim itu yang mana? Yang di yang di mubtada'nya itu, setiap mubtada'nya pasti isim. Jumlah ismiyah, setiap mubtada' pasti isim. Kan jumlah ismiyah. Mana? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Nah, di dalam jumlah ismiyah ada namanya mubtada dan khobar. Nah, mubtada'nya itu tadi jadi isim. Pasti isim. Mubtada'nya itu pasti. Kenapa? Karena kadang ada mubtada huwa anta majnun. Anta majnun. Apa majnun? Anta majnun. Isim, mubtada, khobar. Dua ini mubtada, khobar. Kan pasti dia berada di awal kalimat itu. Di awal kalimat. Anta majnun, kamu gila. Nah, ini namanya jumlah ismiyah. Ini isim kan? Yang mana nggak tahu apa tanda isimnya di sini? Apa tanda isimnya? Hah? Kalau ditanya apa tanda isimnya, Ustaz? Musnad ilai. Udah, begitu aja. Musnad ilai. Tanda isimnya apa? Musnad ilai. Kenapa kok musnad ilai? Enggak, ini loh, anta majnun. Kenapa kok musnad, kamu katakan musnad ilai? Hah? Kan nggak tahu apa tanda isimnya. Hah? Letaknya berada di letak isim. Letaknya berada di letak isim. Enggak, saya tanya apa tanda isimnya? Enggak ada kan di sini kan? Ada nggak tanda isimnya dari 4 ini? Ada apa enggak? Nah, ini kan namanya isim domir toh? Nah, namanya tanda isimnya apa? Musnad ilai. Kenapa kamu katakan musnad ilai? Karena mubtada dia berupa jumlah. Setiap jumlah ismiyah mubtada'nya itu berpasti. Setiap jumlah fi'liyah fa'ilnya itu pasti isim. Itu. Sekarang fi'il. Udah. Apa? Sekarang fi'il, tanda fi'il. Tanda fi'il. Kalau di sini alamatul fi'li wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wasaufa wa taitanis as-sakinah. Ada 4 kalau di sini kan. Nah, kita tambah jadi 7. Biar sekali pembahasan. Belum?
Ada fiil tandanya kalau di sini 4. Jadi kita tambah 3 jadi 7. Oh, apa pertama sini? Sin. Sin. Sofa. Sin sofa. Tak tak itaknis sakina. Loh, kok enggak ada kod di sini ya? Oh, ini kod. Fiil ada 4. Ditandai dengan kod. Kod. Tandai dengan kod. Nah, kod sin. Sin apa namanya itu? Sin akbal. Sin apa namanya itu? Bukan. Sofa. Hah? Oh, sekalian langsung contohnya aja. Kod masuk pada fiil. Kadang pada fiil madi, kadang masuk pada fiil. Kod. Setiap ada kod, setiap ada kalimat kemasukan kod pasti V. Setiap ada kalimat kemasukan kod pasti V. Udah kuncinya itu. Mau tahu atau tidak artinya kalau ada tandanya fiil, ada kod, maka dia dipastikan fiil madi dan kod ini kadang fiil madi. Nah, fiil madi. Kalau kod yang masuk pada fiil madi bermakna apa kodnya? Ada 2, mana taukid sama takrib. Mana taukid sama takrib. Taukid itu apa? Sungguh. Sungguh. Kalau kod yang masuk pada fiil madi bermakna pertama tahu. Oke. Contohnya apa? Qad. Qad. Ada kata ba. Sungguh telah menuh. Sungguh telah. Nah, ini namanya kod yang bermakna taukid. Sungguh. Nah, kalau kod yang bermakna takrib. Apa itu takrib? Dekat, waktunya dekat lagi. Waktunya ada. Waktunya contohnya apa? Ya qad qamatis shalah. Sebentar lagi mau qad qamatis shalah, maka akan datang ke salat. Itu namanya qad bermakna takrib. Qad bermakna takrib. Qad qamatis shalah, inilah qad yang bermakna takrib. Sebentar lagi mau sholat, sebentar lagi mau. Tulis itu biar kalian paham.
Sin bermakna tanfus, saufa bermakna taswif. Contoh, ini tulis aja itu. Saya mau tulis contohnya. Nah, kalau enggak udah tulis belum? Enggak, biar biar nggak banyak dijelaskan satu-satu. Udah tulis belum? Mau sih nulis tuh. Enggak, biar tulis yang lain dulu. Terus saya tanya nanti Farid. Udah tulis Farid? Farid? Tulis ya? Enggak, astagfirullah. Menulis tulisan itu mengikat ilmu. Otak kita ini otak-otak cepat lupa. Hah? Sin bermakna tanfis, tanfis. Yang akan datang sama dengan sofa akan datang juga, cuman waktunya itu agak ada yang datangnya lambat, ada yang datangnya taswif. Tulis Farid, jangan malas nulis. Nggak usah ditaruh harokat, gitu-gitu aja. Oh, ditaruh harokat. Ya memang nahu itu nggak pakai harokat kan? Iya kan? Nggak usah pusing, iya ya lupa. Afan. Nggak apa-apa, tulis aja dulu. Ya, saufa ini. Astagfirullah. Takrib, ini takrib biar jelas. Tanafus, taswif, tanasin bermakna tanafus. Contohnya, ini belum ya. Ini mudorek. Belum. Harus belajar, Mbak. Enggak, sudah benar. Ada pernah dengar nggak? Kalau tulisannya bagus, istrinya bagus. Pernah dengar? Enggak, pernah dengar nggak kayak gitu? Hah? Pernah? Ternyata itu omong kosong aja katanya. Nggak ada. Lu kata kiai saya, tulisan saya nggak bagus, tapi istri saya cantik-cantik. Lu cantik-cantik. Nah, sekarang kalau kot yang masuk pada fi'il mudhari bermakna apa? Taklil. Mana? Taklil apa itu? Kadang-kadang atau terkadangan. Mana taklil. Bermakna taklil. Contohnya apa? Kot yang masuk pada fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari, daraba yadribu, fa'ala yaf'ulu, qad yaf'alu, bisa gitu kan. Bermakna terkadang. Kalau yang fi'il tadi bermakna taukid sama takrib. Kalau fi'il mudhari taklil, apa itu taklil? Terkadang atau kadang. Cara artinya terkadang atau kadang. Qad yaf'alu, terkadang dia akan melakukan. Taukid itu apa? Bermakna menguatkan, sungguh. Kalau takrib bermakna sebentar lagi, takrib dekat lagi waktunya itu. Hampir lagi. Qad qamatis. Qadnya ini bermakna takrib, bukan bermakna taukid. Berarti qad qamatis shalah, kalau sudah qomat berarti mau sholat, dekat lagi waktunya sholat. Nah, taklil
Qad. Nah, ini bermana fa'ala fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ulu bisa. Pada yaf'alu berarti artinya qad ini bermakna terkadang, kadang-kadang, atau taklil, atau dinamakan dengan taklil. Qad yang masuk fil mudhari dinamakan taklil, bermakna kadang-kadang atau terkadangan. Bisa. Ente kadang-kadang. Yang kedua, sin, fi'il. Kalimat fi'il. Tandanya kedua ada sin. Anfus. Kalau ada lafaz kemasukan sin, maka bisa dipastikan itu fi'il. Contohnya dalam Al-Quran, sayaqulu sufaha, sayaqulu Nah, sayaqulu, qala yaqulu, sayaqulu. Nah, ini namanya sin, tandanya tanda fi'il. Berarti ini kalimat apa? Bisa dipastikan menjadi kalimat yaqulu, dipastikan kalimat fi'il. Nah, sin dan sofa ini hanya masuk khusus. Sin dan sofa khusus masuk hanya pada fi'il. Kalau qad tadi bisa masuk fi'il madhi, fi'il mudhari. Kalau ini sin dan sofa khususun masuk pada fi'il mudhari. Yaqulu kalimat fi'il apa itu? Mudhari kan? Qala yaqulu. Nah, makanya bisa dia masuk sin. Lafaz sin. Iya. Yang saufa contohnya bagaimana? Saufa ta'lamuna. Saufa yang dalam Al-Quran. Saufa ada saufa. Ada lafaz saufa. Kalian ada dalam kitab, ada Al-Quran, ada sofa, maka setelahnya pasti dipastikan setelahnya dipastikan kalimat fi'il. Fi'il apa itu yang masuk kalau sofa? Mudhari. Terus belajar nahwu itu kalau nggak paham itu ngantuk, pusing, malas. Itu belajar nahwu. Tapi kalau paham, penasaran. Tapi kalau nggak paham itu begitu aja. Kadang saya juga nggak paham di kelas. Kalau ada ustadz, bukan karena nggak mau paham, memang karena saking susah memahami, diusahakan paham. Apalagi yang keempat? Ta'u ta'nis Ta'u ta'nis asa. Nggak usah. Ta'u at-ta'nisu as-sakinatu gitu aja. Yang keempat ada namanya ta'nis sakinah. Ta itu apa? Ya ta. Ta'nis itu apa? Cewek. Ta'nis itu apa? Perempuan. As-sakinah itu apa? Mati atau syukur atau tenang. Sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, mawaddah, makanya dinamakan sakinah.
tenang, semoga keluargamu sakinah, diberikan ketenangan. Contohnya bagaimana? Fa'alat, fa'alat atau dorobat. Dia apa? Dia di akhir fi'il dan dia disukunkan. Ini namanya ta'nis sakinah. Tak yang mati. Tak yang berarti menunjukkan apa nih? Fa'alat. Berarti apa tadi menunjukkan? Cewek. Loh. Enggak, kalau kamu ngomong sama cewek ini. Kamu sama Fari. Fari. Ada mukhotob, orang yang diajak bicara. Ada mukhotob. Ada perempuan lewat. Fari, dorobat. Jangan kau bilang dorobat, tapi Fari. Farid, dorobat. Dorobat Farid. Dorobat Sia. Apa? Kalau untuk cewek itu fa'alat, dorobat. Kamu ngomong sama cewek, itu untuk perempuan. Fa'alat, dorobat, fatahat. Berarti ini bermakna perempuan. Atau bermakna, kamu lihat yang di kamus kalian itu apa? Laisat ladaina mijrofa. Mijrofa itu muannas kan? Ada tak marbuto kan? Laisat, ya kan, makanya pakai laisat, bukan pakai laisa. Paham tum? Itulah fungsinya belajar nahwu itu. Oh, kenapa nggak pakai laisat lagi? Kenapa nggak langsung laisa aja? Paham tum? Karena itu mijrofa itu muan. Apa tanda muannas di situ? Itu makanya pakai laisat, bukan laisa. Laisa ladaina, jadi kaidahnya salah berarti nanti dalam kaidah ilmu nahwu. Laisa ladaina saya tidak memiliki serokan. Mijrofa serokan kan? Ya kami. Terus yang kelima apa tandanya? Nah, tadi sudah empat kan? Yang kelima apa? Namanya dhamir rafa mutaharik. Dhamir rafa apa itu? Dhamir itu apa? Pengganti, kata ganti. Contohnya apa? Darabtu atau darabna bisa. Inilah namanya dhamir itu artinya pengganti. Rafa itu ya irobnya Rafa itu irobnya Rafa itu irobnya mutaharik itu apa? Berharokat. Ini namanya pengganti dari apa ini? Fa'il. Ya kan? Dia jadi fa'il di situ, pengganti. Makanya dia jadikan dhamir. Kan nanti itu ada lagi fa'il itu ada dua, isim dhamir sama isim dhamir. Ini namanya fa'il isim dhamir. Kayak tadi kan daraba Zaidun. Zaidun itu fa'il isim. Ya. Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, sudah mulai fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, itu semua dhamir rafa mutaharik. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, yaf'ulina, taf'ulu, taf'ulani, yaf'uluna, taf'ulina. Itu nanti udah tasrifan gitu. Tasrif ini proses ilmadi sih. Yang namanya tasrif lugawi, namanya tasrif. Kalau samping fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alta, fa'alna, namanya tasrif istilahi. Kalau ke bawah fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alta, fa'alna, fa'alta, namanya tasrif lugawi. Samping
Fil madi sampai isim makan, isim alat. Itu namanya tasrif istilahi. Fil madi ke bawah, fil madi semua. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, namanya tasrif lugo. Nah, ini namanya domir, yang ini namanya domir rofa. Setiap ada domir rofa mutaharik, maka dipastikan kalimatnya ini kalimat setiap ada domir rofa mutaharik, maka akaltu, akalta, akaltum. Nah, itu namanya domir rofa mutaharik itu. Yang domir tum, tati, itu nah. Itu namanya domir rofa mutaharik itu. Berarti berarti akal itu kalimat fi. Karena ada domir rofa mutaharik. Fa'altu, dorobtu, berarti doroba itu kalimat fi'il, ada domir rofa mutaharik. Mafhum? Domir pengganti rofa berarti irobnya domir pengganti fa'il. Berarti ini kan domir kan? Dia menggantikan posisinya rofa, berarti dia irobnya Kenapa? Karena jadi fa'il. Mutaharik baharokat tina itu paham? Itu dinamakan domir rofa mutaharik. Mafhum kan? Yang keenam apa? Apa yang keenam? Nun taukid ada dua. Nun taukid sakila, khafifah. Nun tanda fiil yang keenam ada namanya nun. Nun at-taukid. Nah, ada dua ini. Ada dua ini nun taukid. Apa? Ya udah, ambil galon yang kosong. Udah pulang, udah pergi. Udah balik mobilnya. Jadilah pemuda yang berbeda. Dikala orang lain sibuk mencari cinta, kamu sibuk mencari ilmu agama. Jangan terlalu sibuk main perasaan sampai lupa dengan masa depan. Jangan terlalu sibuk main cinta-cinta sampai lupa dengan cita-cita. Jangan terlalu sibuk main perasaan sampai lupa dengan masa depan. Jangan terlalu sibuk main cinta sampai lupa dengan cita-cita. Sekarang yang ke-6, nun taukid. Tanda fiil yang ke-6 nun taukid ada dua. Ada namanya nun taukid sakila dan khafifah. Masya Allah. Gimana tuh? Ada namanya nun taukid sakila dan sakila itu apa artinya? Berat atau ditasdid. Berat atau di? Kalau khafifah ringan atau disuruh. Contohnya seperti apa? Yadribanna, tadriban. Yadribanna, ini namanya banna. Yadri. Ini dia nun taukidnya. Nun taukidnya. Nun taukid apa ini kalau ditasdid? Namanya nun taukid. Kalau tidak ditasdid, yadriban. Dia benar-benar sedang memukul. Ini namanya khafifah, disukun dia. Yadriban. Nuntok. Ini kalau ada seperti ini banyak dalam Al-Qur'an itu, banyak dalam Al-Qur'an. Yadribanna untuk menguatkan. Gimana ya? Ada yang dalam Al-Qur'an itu la'azidannakum. La in syakartum la'azidannakum. Dan pasti taukid kan, pasti Allah akan tambah. Barang siapa yang bersyukur pasti la'azidannakum. Itu namanya nun taukidnya itu taukid. Danna itu berarti apa? Sakila.
Nah, terakhir, yang terakhir. Apa yang terakhir? Oh, yang terakhir Farid. Ya muannas. Ya Hah? Ya muannas mukhatabah. Contohnya seperti apa? Yang fiil yang ada ya muannas mukhatabahnya. Taf'alina, tarhamina, tadribina. Taf'alina. Nah, ini namanya ya muannasnya nih. Tapi dia harus gandeng, dia harus ikut ini nunggu belakangnya nih. Taf'alin yang di film mudhari itu loh. Fa'al yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna taf'ulu. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna taf'ulu taf'ulani taf'ulina. Ya namanya itu ya muannas. Ya muannas al-mukhatabah. Muannas perempuan, mukhatabah yang diajak bicara. Hah? Yaul al-muannasati atau muannasatu al-mukhatabatu. Tarhamina. Nah inilah namanya ya muannas mukhatabah. Yang di kebanyakan di mana saat di film mudhari. Nanti kalau tasrif ke bawah namanya itu film mudhari. Kalau dhamir rafa itu di film madi. Taf'alina, yajlisina. Tapi ini untuk perempuan berarti. Untuk perempuan. Yajlis, jalasa yajlisu. Kalau perempuan yajlisina. Kalau laki-laki yajlisu, kalau perempuan yajlisi. Nah, dia sedang duduk, perempuan itu. Ada ya muannas, tambahin mau ya muannas. Coba. Inilah tanda-tanda fiil. Tanda fiil. Loh, kok cepat asar sekarang ya? Karena mau puasa ya? Oh, mau liburan ya? Yang pertama, kalau nggak tahu arti, minimal tahu tanda, tanwin. Sama dengan isim, nggak tahu artinya Ustaz. Ini apa? Contoh as-sama'u, apa namanya? As-sama'u, apa artinya as-sama'u? Oh, nggak tahu apa artinya ya? As-sama'u. Ya, apa artinya itu? Ada alif lamnya, berarti ini isim aja lah. Nah, gitu aja. Sama dengan fi'il. Tapi fi'il itu gampang sekali diketahui karena dia punya zaman. Punya zaman kan? Punya apa itu? Madi sudah makan atau akan makan atau sedang. Secara rasional itu masuk akal nggak dikasih barengan dengan zaman? Contoh Muhammad gini kan? Masuk akal nggak dia? Sudah Muhammad, akan Muhammad, sedang Muhammad. Oh nggak masuk, berarti dia isim atau makan. Secara rasional masuk akal nggak kalau dibarengkan dengan tiga zaman itu? Telah makan, sedang makan, akan makan. Oh masuk akal, berarti akala